Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa anugerah dan kasih setia Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang setia, yang selalu ada menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau setia di dalam segala perkara hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa. Mari sama-sama nyatakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama dengan-Mu ya Tuhan. Lebih dari harta, kami mau menyatakannya Tuhan. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dan Kau tunjukkan setia. Terima kasih ya Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia ya Tuhan, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia dan Kau mulia,
Bapa Engkau setia. Mari jemaat Tuhan nyatakan, Kau tunjukkan kasih, menyediakan dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Bapa Engkau setia, Engkau setia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan ya. Kau tunjukkan kasih, sampai dengan hari ini kami menikmati setiap kebaikan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Allah kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan, Kau setia dan mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau Allah kami yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, Allah yang sangat mengerti setiap kebutuhan kami. Kau sediakan yang kami perlukan, Kau sertai langkah kami di setiap waktu. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kau pegang tangan kami, melangkah bersama dengan kami, tak pernah lepaskan. Sungguh Kau setia ya Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur. Shanananamaya so. Kirabalabata karalabaya larabaya shakaralabaya shikididididididididi. Miyananamaya ke. Shananananamo. Biar ini setiap kami nyanyian syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Shakalab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 al
Ya
Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Pujian kami manis, Engkau dengar Tuhan. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice. I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Lord, to worship you, oh my soul. Rejoice,
jemaat Tuhan, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya firman ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menatang kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dan misalkan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang setia. Hari ini kami mau menyanyikan kesetiaan-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersorak-sorai karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Yang mengucap syukur, mari sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya bahwa Allah kita yang menetapkan setiap langkah kita, amin. Dia Allah yang terus menuntun kita dan membawa kita naik tinggi. Haleluya. Yang percaya boleh sorakan. Mari sama-sama bersukacita menyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin.
yang menakutkan hatiku, tetap tenang teduh, sebab tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Mari lebih yakin lagi, nyatakan tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Tidak pernah Engkau meninggalkan setiap kami. Engkau Allah yang terus menyertai setiap langkah kami. Haleluya. Mari saudara sendiri katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Mari janjikan nyanyian ini, nyanyian imanmu. Katakan, setiap langkah Engkau yang terus memimpin setiap kami ya Tuhan. Engkau bawa kami naik dan tidak menjadi turun. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Setiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Setiap kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Dan hari ini kami mau bernyanyi dan bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari saudara sendiri sambil tepuk tangan di atas kepala, come on.
bersorak-sorai karena kami tahu punya Allah yang selalu memimpin dan setia dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu yang selalu tepat bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Begitu siang hari ini Tuhan, ini kami Tuhan membawa yang terbaik Tuhan Yesus. Dengan iman kami mau katakan di hadapan Engkau Tuhan. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan. Erat-Ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sama-sama kita belajar lagu ini bagi saudara. Hamba pertolongan dari-Mu Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan. Erat kami pegang setiap janji Engkau Tuhan. Erat-Ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Ini iman kami Tuhan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari sekali lagi katakan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Kau yang tahu masa depan kami Tuhan Yesus. Sebab kami
itu hari ini Tuhan kami tidak perlu ragu Tuhan. Di dalam iman dan berjalan. Mari orang-orang percaya angkat tanganmu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam. Yang percaya engkau akan terima kemenangan, angkat tanganmu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu dan penglihatan. Dengan iman kami nyatakan Tuhan. Di dalam Dan kami mau berjalan Tuhan. Sampai kemenangan menjadi milik kami Tuhan Yesus. Dikasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan berjurang sebab itu ini Bekerja hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Amin. Sebab
Bapa yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini, inilah iman percaya kami. Kami deklarasikan kami mau hanya hidup dengan apa yang menjadi janji-janji-Mu. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan, tidak yang terkecuali satupun. Dari depan, belakang, kanan, kiri, muda, tua, pria, wanita, semua akan mendapatkan pesan Tuhan. Kami meresponi dengan sikap yang benar, kami mau bertindak dengan sikap yang benar, dan kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya, thank you. Shalom. Wow, luar biasa. Pujian penyembahannya luar biasa. Dari tadi kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Itulah bedanya kalau kita dalam Tuhan ya. Selalu ya, dalam hal apapun waktu engkau merenungkan kata-kata, itu adalah iman ya. Itu adalah firman, itu adalah Dia. Amin. Siap dengan firman Tuhan? Ya, udah gak usah pakai kenal-kenalan lagi kali ya Ibu Yuli ya. Oke, yuk kita masuk dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini mungkin kita anggap ayat biasa-biasa, tapi hari ini ada pesan Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita pada pagi hari ini. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ada? Dia punya screennya? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat kelima, sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Wow! Waktu engkau mendapatkan ayat ini, apa yang kita dapat? Ini ayat luar biasa, ada 4 hal yang luar biasa. Yang pertama dikatakan orang yang melakukan pelanggaran, yang jatuh dalam dosa, yang melakukan hal yang tidak menyenangkan. Ini bukan orang di luar, orang yang ada dekat dengan Tuhan, melayani di CK7, bahkan beribadah sangat setia. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Di tempat ini jangan pernah kita katakan aku tidak akan mungkin pernah jatuh dalam dosa. Semua kita bisa rentan dengan dosa, karena kita hanya manusia yang terbatas debu dan tanah. Daud ini orang yang dekat dengan Tuhan, toh juga bisa jatuh. Kalau gitu gimana juga Bu Indri, kalau Daud aja jatuh, berarti kita jatuh wajar dong. Jangan seperti itu. Kalau engkau menanggapi seperti ini, engkau tidak akan mengalami perkara besar dengan Tuhan hari ini. Yang kedua, memang Daud jatuh, tapi dia mengaku dosanya. Ini yang luar biasa. Banyak orang jatuh tapi gak mau ngaku. Kalau Daud dia ngaku, makanya ini yang membuat makanya Tuhan sangat mengasihi dia. Dan kenapa dia mengaku? Bukan hanya lip service. Kadang-kadang kita mengaku kalau lip service, betul? Karena ketahuan. Nanti daripada orang tahu mendingan gue ngaku aja dulu. Bukan itu. Daud mengaku karena dia sadar akan dosanya. Ini yang luar biasa. Seringkali kita hanya ngaku lip service. Ya udah sorry ya. Nggak seperti itu. Kalau engkau seperti itu nggak akan bisa mengalami perkara besar di akhir zaman ini. Harus ada kesadaran dalam pengakuan. Ya, bisa jatuh, bisa. Ibu ini bisa jatuh, bisa. Semua orang bisa jatuh. Hanya Yesus yang gak pernah jatuh. Amin. Nah, yang paling luar biasa hari ini akan kita bahas adalah ayat ke-13. Ini yang luar biasa. Pertama dia jatuh, semua orang bisa jatuh. Kedua dia ngaku, kita pun harus ngaku. Ketiga dia sadar, bukan hanya lip service. Tapi ini yang paling luar biasa, ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Wow! Waktu Daud jatuh dalam dosa, dia mengaku dosa. Dia tahu ada konsekuensi akan dosa, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah pikir kalau sudah minta ampun sama Tuhan, udah beres semua urusannya. Ada konsekuensi dosa, ada. Tapi yang luar biasa, Daud dia nggak bilang, Tuhan jangan dong ambil posisi saya sebagai raja. Tuhan jangan ambil dong harta saya. Tuhan jangan ambil dong istriku yang cantik. Tuhan jangan ambil dong kesehatanku. Tuhan jangan dong aku kena kanker. Tuhan jangan pabrikku hancur. No! Dia nggak peduli kalau itu diambil. Tapi dia peduli waktu dia berkata, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Wow! Daud gak takut kehilangan segala-galanya. Yang paling dia takuti adalah waktu dia tidak terkonek dengan Tuhan lagi. Ini modal daripada seorang Daud. Makanya kenapa Allah berkata aku sangat berkenan kepadanya. Di akhir zaman ini banyak orang gak peduli dengan kalau dia tidak terkonek dengan Tuhan. Memang masih ke gereja tapi gak terkonek lagi. Yang penting hartaku masih ada. Yang penting pelayananku masih ada. Yang penting aku masih naik ke mimbar, bawa firman. Gak jadi jaminan. Halo.
Kalau engkau dan saya tidak terkonek dengan Tuhan, tidak akan bisa bertahan sampai akhir zaman. Kenapa? Daud kenapa sangat takut waktu melihat orang yang tidak terkonek dengan Tuhan? Kan dilihat contoh depan matanya, seorang Saul, raja sebelumnya. Waktu dia terkonek dengan Tuhan, dipenuhi oleh roh Tuhan, dikatakan dia melakukan perkara yang luar biasa. Tapi waktu roh Tuhan meninggalkan dia, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang uring-uringan, orang yang tidak punya damai sejahtera, orang yang dalam keadaan tidak punya hal yang baik lagi dalam dia. Ada kebencian, ada obsesi, makin jahat. Bahkan kalau kita lihat matinya seorang Saul yang kehilangan roh Tuhan. Ayo kita lihat ya. 1 Samuel 31, supaya di tempat ini, waktu kita mulai kehilangan connection dengan Tuhan, jangan anggap enteng. 1 Samuel 31 ayat 9 sampai dengan 10. Saya ngomongnya pas, kecepatan kurang lambat atau kurang cepat atau kurang kuat? Cukup ya? Udah 62 tahun, Bo. Sekarang sudah sangat lemah gemulai, betul? Kalau dulu ngundang 20 tahun yang lalu masih umur 40, betul? Oke. Dikatakan sini ayat 1 Samuel ayat 31 sampai ayat 9 sampai dengan 10. 1 Samuel 31 ayat 9 sampai dengan 10. Ini akhir hidup daripada orang yang tidak lagi terkonek dengan Tuhan. Ini peringatan bagi setiap kita. 1 Samuel 31 ayat 9 sampai dengan 10. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asyaterot, dan mayatnya dipagukan mereka di tembak kota Betsean. Tidak main-main. Jangan anggap enteng. Waktu kita tidak terkonek lagi dengan Tuhan, engkau masih ada di gereja, engkau masih pelayanan, engkau masih bawa firman, engkau masih khotbah, engkau mungkin masih choir, engkau mungkin masih penyembahan, engkau ikut doa puasa, tapi nggak terkonek lagi dengan Tuhan. Faktanya Saul sampai mati jadi raja ke Israel, dia nggak pindah loh, tapi tidak lagi terkonek. Siapa lagi contoh soal? Eli, hamba Tuhan. Kita lihat dalam 1 Samuel, dia nggak terkonek lagi dengan Tuhan, walaupun dia masih ada di ibadah. Gak jadi jaminan. Nah kita akan lihat hari ini. Mungkin kau bilang ya Daud kan orang yang berbeda Bu Indri. Satu-satunya mungkin di dunia ini yang pengen selalu terkonek dengan Tuhan mungkin cuma Daud. Siapa bilang? Yuk kita buka Matius. Kita lihat. Ini pribadi yang gak diperhitungkan. Makanya saya mau tanya, menurut kita, kenapa Maria menjadi mama daripada Yesus? Kenapa gak hamba Tuhan yang luar biasa? Banyak pendeta wanita, betul? Banyak. Kenapa gak pengusaha Kristen yang keren? Kenapa enggak pejabat Kristen yang keren? Kenapa wanita dari Nazaret, kota kecil, tunangan tukang kayu, menjadi mama daripada Yesus? Ini rahasianya. Yuk buka Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tahu apa rahasianya bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa sampai Maria dipilih? Di tempat ini engkau bisa dipilih oleh Tuhan loh. Menjadi mama Yesus ini bicara tentang trust, kepercayaan. Kalau kita menjadi orang kepercayaan Tuhan itu gak main-main loh. Dan orang kepercayaan Tuhan bukan tergantung karena engkau S1, S2, S3, S5, semambo istiruk. No. Bukan karena engkau punya pabrik, bukan karena engkau mungkin orang kaya luar biasa, bukan karena engkau orang pintar. No. Maria itu gak diperhitungkan oleh dunia, tapi menjadi kepercayaan surga. Kenapa? Karena dia mau dituntun oleh Roh Tuhan. Dari mulai kandungan, Yesus itu ada dalam perutnya. Artinya apa? Ini Maria adalah pribadi yang siap untuk hidup dituntut oleh Roh Tuhan. Wow, makanya tidak heran dia bisa mengalami perkara yang spektakuler. Nama Maria gak diperhitungkan, masuk silsilah Yesus. Sampai dimanapun dunia, tetap Maria itu dikenal sebagai Virgin of Mary. Halo, mungkin kita bilang, gampang aja Bu Indri, kalau gitu kita hamil semua, gak ada hubungan dengan hamil di sini. Bicara tentang mengandung Roh Kudus, artinya hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Tuhan yang nuntun kita, bukan hanya berbahasa roh. Bahasa roh banyak orang bisa berbahasa roh, betul? Tapi kalau dituntun oleh Roh Kudus itu berbeda. Maria menangkap ada pesan Tuhan yang luar biasa. Waktu engkau dan saya dituntun oleh Roh Tuhan, yuk kita buka ayat ke 34 sampai dengan 38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin karena aku belum bersuami? Wajar Maria bertanya. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab, ada ayatnya? Lukas 1 ayat 34 sampai dengan 38. Dapat? Saya ulang sekali lagi ya. Dapat ayatnya?
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu sedang mengandung seorang anak laki-laki di masa tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini rahasia besar. Waktu engkau hidup dituntun oleh Roh Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil akan kau alami. Wow! Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah usaha, masalah pelayanan, tidak ada yang mustahil. Makanya Maria tangkap ini. Maria tangkap ini. Orang Kristen gak nangkap ini. Makanya menganggap enteng hidup dituntut oleh Roh Kudus. Hati-hati kalau engkau dituntut oleh kedaginganmu, oleh egomu, oleh maumu, tidak akan bisa mengalami perkara besar. Di zaman akhir ini kita butuh mujizat. Halo. Kalau engkau mau punya mujizat, hanya satu jalannya, waktu engkau terkonek dengan Tuhan. Saya mau jadi tukang jual obat hari ini. Oke? Ini apa? Ini apa? Handphone. Dari mana saya tahu ini handphone? Handphone itu apa gunanya? Untuk pajangan, untuk biar keren-kerenan, untuk dipakai komunikasi, betul? Saya mau tanya, kapan ini bisa terkomunikasi? Waktu ini dikonek dengan listrik, betul? Waktu dia terkonek, waktu dia punya baterainya full, betul? Saya mau tanya, kalau baterainya dalam keadaan kosong, mungkin gak kita bisa pakai gunanya? Gak ada gunanya, ini hanya cuma seonggoh bentuk segi 4 yang useless. Demikian juga kita. Waktu engkau hanya jadi Kristen, tapi enggak terkonek dengan Tuhan. Makanya waktu Tuhan menjadikan manusia, dikatakan maka dia menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Baru manusia itu bisa hidup. Di tempat ini yang tidak terkonek dengan Roh Kudus sudah mati sebenarnya. Amin. Makanya di sini ada zombie-zombie yang beribadah. Coba lihat ada zombie gak sebelah kanan kita? Karena nggak terkonek. Jadi bukan masalah karena kita pakai bulu mata Syahrini, bukan karena mungkin ibu ini rambutnya tadi baru dari dibawa ke salon, bukan karena bajunya yang keren, bukan. Tapi engkau punya Roh Allah yang menuntun hidup kita. Itu yang membuat engkau makhluk hidup. Itu firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Amin. Nah dikatakan di sini, Daud tahu persis bahaya. Walaupun aku punya harta, walaupun aku punya istana, walaupun aku punya segala-galanya, kalau sampai nggak ada Roh Tuhan, bahaya, kata Daud. Karena Daud bisa melihat bagaimana seorang Saul hanya untuk dia bisa happy aja itu mesti dinari-nari, mesti ada kepetikan gitar daripada petikan kecapi daripada seorang Daud. Artinya apa? Hidup tergantung dari orang. Mau engkau hidup tergantung dari sikon di akhir zaman ini? Wah, kalau saya nggak mau, betul. Nah hari ini dikatakan seorang yang terkonek dengan Tuhan itu akan berbeda. Baru berfungsi ini HP. Kalau engkau tidak terkonek dengan Tuhan, mau HP harga 100 triliun pun nggak ada gunanya. Amin. Ada orang gak sih di sini? Ini mau ajak saya berantem gitu? Halo, sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Minta sama Tuhan hari ini. Jangan sampai rohmu meninggalkan aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Waktu engkau dan saya dituntun Roh Kudus. Ingat ya, dituntun ya. Dipenuhi, bukan hanya bahasa roh loh. Dituntun. Mau dituntun, mau di-escort, mau di-guide sama Tuhan. Sama Roh Tuhan. Engkau akan mengalami perkara yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Yes. Nah kita akan lihat ada 7 perkara yang mustahil akan kau alamin. Kalau engkau dituntut oleh Roh Kudus. 7 hal ini harus kita punya. Kalau engkau mau bertahan di akhir zaman ini. Kalau engkau hanya bangga dengan sekedar yang penting saya Kristen, Bu Indri, pakai kalung salib, berenang di sungai Yordan, pakai keriting kukunya, gak cukup. Percayalah. Angsa juga berenang di sungai Yordan, betul? Halo? Halo? Is there anybody here? Gini ya, saya bilang ke Ibu Julita. Lain kali kalau undang saya, kalau nggak ada respon jangan undang saya lagi. Karena saya nggak mau ngomong sama kursi yang hanya kursi yang diam. Saya pengen hidup, mana ini? Makhluk hidup tuh bergerak tau? Halo? Halo? Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan lihat ya. Yang pertama. Satu lagi. Orang yang terkonek dengan Lord Tuhan, itu di masa tua tuh luar biasa loh. Mana buktinya? Kita buka bilangan. Ayo kita lihat. Di tempat ini ada yang kepala 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan takut dengan bilang Bu ini saya sudah tua. Saya nggak pernah bilang saya sudah tua. Saya tetap kayak 17 tahun. Yes, itu iman saya. Mana ayatnya? Buka bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tapi hambaku Kaleb
Karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau baca dikatakan di sini karena lain jiwanya, tapi bahasa aslinya bukan lain jiwanya, rohnya berbeda. Makanya Kaleb di masa tua, umur Pak Seuswei bisa jadi berkat. Amin. Beda, masih bisa perang. Perang zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau zaman dulu perang itu mesti pakai lembing sama pakai perisai. Beratnya bukan 1 ons, beratus-ratus kilo. Kalau sekarang tinggal pencet tombol, itu Putin sama Ukraina bisa perang. Betul? Kalau dulu beda. Bayangkan kalau dia sekarang osteoporosis, atau dia mungkin punya kena HNP atau saraf kejepit. Nggak mungkin. Betul? Tapi orang yang punya roh Tuhan beda. Yes. Makanya hari ini kejar. Jangan hanya statis, jangan hanya Kristen yang diam saja. Kristen yang jemput bola. Tuhan, penuhi aku Tuhan. Harus haus dan lapar akan dia. Yang pertama adalah apa? Buka Lukas 1 ayat 41. Ini mujizat pertama yang kau alamin kalau engkau terkonek dengan Tuhan. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Wow! Apa yang pertama? Mujizat yang pertama, perkara mustahil. Engkau bisa mentransferkan semangat pada orang lain. Di zaman akhir ini orang kehilangan semangat, pesimis. Tapi orang yang terkonek dengan Tuhan beda, optimis. Itu bisa beda, orang bisa merasa beda gue dekat dengan lu ya. Gue jadi semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama wanita. Istri-istri yang semangat, suami betah di rumah. Tapi kalau istrinya bangun jam 12 siang, asal bisa pulang masih pakai gelungan gitu. Bagaimana suami bisa betah di rumah, betul? Semangat itu hanya ada terkonek dengan Roh Kudus. Kalau engkau hanya dengan semangat karena engkau fitness, gak jadi jaminan. Halo, ini akhir zaman. Transfer apa yang kau bawa kepada sesamamu, kepada keluargamu. Istri-istri yang semangat, suaminya pasti semangat untuk mencari berkat lagi. Suami-suami yang semangat akan menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya. Wow! Amin. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah meringan tulang. Kenapa tulangmu bisa sakit? Karena engkau tidak semangat. Kenapa gak semangat? Gak terkonek dengan Roh Kudus. Very simple. Jadi bukan karena gak ke gereja. Bisa orang ke gereja. Tapi gak terkonek lagi. Halo. Yang kedua. Apa perkara mujizat yang kedua? Kalau engkau terkonek dengan Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Enggak takut. Dunia ini sekarang penuh dengan ketakutan. Presiden kita mengatakan apa? 2023 gelap. Tapi anak Tuhan di balik gelap ada terang yang luar biasa akan kau hadapi. Wow! Amin. Waktu suami saya masuk penjara, waktu saya mau melahirkan, kata dokter anak saya bisa cacat. Waktu kami tinggal di tipe rumah 21. Waktu perang keluarga besar Pardede. Sampai gak mendapat warisan sama belasan tahun, puluhan tahun. Saya merasa udah gak punya harapan. Tapi waktu aku terkonek dengan Tuhan, semua Tuhan pelihara luar biasa. Hari-hari ini mari. Makanya gaya oke, betul? Kalau enggak terkonek sama Tuhan gak mungkin gayanya gini. Susah loh cari baju kayak gini. Dan yang paling keren kalau saya pakai baju, itu ibu-ibu langsung beli baju seperti itu. Saya pakai sepatu, semua langsung beli. Kok bisa? Membawa pengaruh, bisa. Kalau engkau terkonek dengan Tuhan. Pertama semangat, kedua tidak lagi takut. Coba contohnya, orang-orang yang terkonek, buka Hakim-Hakim 14 ayat 6. Ini orang yang terkonek dengan Tuhan loh. Berbeda sesudah dia tidak terkonek dengan Tuhan. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, atas Simson. Sehingga singa itu dicabik-cabik seperti orang mencabik-cabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya. Wow. Bayangkan, singa dibikin dicabik-cabik kayak anak kambing. Apa singa yang kau hadapi sekarang? Mungkin singa utang, mungkin singa rumah tangga, mungkin singa ekonomi, mungkin singa kesehatan, mungkin singa orang tua, mungkin singa anak yang berontak. Hari ini engkau cuma mencabik-cabik seperti kambing. Kapan bisa? Waktu engkau terkonek dengan rohnya. Sesudah Simson enggak terkonek dengan Tuhan, matinya mengerikan. Engkau lihat, mati di penjara dalam keadaan jadi penggiling dan matanya dicungkil. Dipermalukan habis-habisan. Yang pertama adalah apa? Damai sejahtera. Yang kedua ada apa? Tidak takut. Amin. Halo? Masih takut menghadapi masa depan? 2023? Halo?
2023 itu ada berkat besar buat anak-anak Tuhan yang terkonek dengan Yesus. Woo! Saya sangat percaya itu. Masalah yang saya hadapin bukan sebentar. 17 tahun masalah rumah tangga, 13 tahun masalah ekonomi. Semua Tuhan bereskan waktu engkau terkonek dengan dia. Amin. Yang ketiga. Ciri khas daripada orang-orang yang terkonek dengan Tuhan. Kita lihat yang ketiga, yuk. Matius 10 ayat 20, engkau akan mengalami ini. Dunia sekarang tidak banyak punya ini. Matius 10 ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapa. Dia akan berkata-kata dalam kamu, punya hikmat luar biasa. Di akhir zaman ini negara adidaya kayak Amerika juga jebol semuanya, halo. Tapi kalau mereka punya hikmat akan Tuhan, itu bisa menghadapi apapun efek daripada perang Ukraina dengan Rusia. Makanya jangan bangga dengan berkata, saya produk luar negeri Bu Indri, gak jadi jaminan. Saya produk yang ini Bu Indri, gak jadi jaminan. Tapi kalau engkau terkonek, mana contohnya? Ayo kita buka kehidupan orang yang tidak diperhitungkan ini. Ayo kita buka. Kita buka Kejadian 41 ayat 37 sampai 40 sampai 38. Kejadian 41 ayat 37 sampai 38. Ini seorang Yusuf. Perhatikan, seorang mantan narapidana masuk dengan pelecehan seksual. Perhatikan. Apa kata Firaun? Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawai. Lalu berkatalah Firaun pada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan engkau atas perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya taat inilah kelebihanku daripadamu. Perhatikan, perkara yang mustahil. Mantan penjara, pelecehan seksual. Yang ada bisa raja sampai salut seperti ini. Siapa nih orang? Gak pernah gue lihat orang seperti ini yang dipenuhi oleh orang Allah. Orang lain yang tahu loh. Orang lain yang bisa merasakan. Jangan kita yang ngaku-ngaku, gue dipenuhi oleh roh Allah loh. Bukan pengakuan kita, orang bisa melihat. Cara dia mengambil keputusan, cara dia berbisnis, cara dia pelayanan, cara dia melakukan kegiatan. Beda! Kenapa? Roh Tuhan. Kita butuh itu di akhir zaman ini. Kita butuh. Amin. Butuh. Ibu-ibu kalau engkau punya hikmat. Beda engkau cara menghadapi mungkin masalah telur 31 kilo sekarang. 31 ribu, betul? Beda. Telurnya dibikin sekarang beda, betul? Pakai bunga-bunga biar kelihatan agak banyak. Halo, ada hikmat. Dikatakan seorang Yusuf. Mana mungkin logikanya orang masuk penjara, pelecehan seksual bisa dipakai menjadi orang kedua. Nggak masuk akal. Masuk akal kalau engkau punya roh Tuhan yang berkuasa atas hidup. Ini yang luar biasa. Yes. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 16. Ini ciri khas daripada orang yang punya roh Tuhan menuntun hidupnya. Aku akan meminta pada Bapa, ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Pasti seorang yang dituntun roh Allah suka menolong. Kalau engkau masih egois, yakin dituntun roh Allah. Halo, di pandemi ini kelihatan nih orang yang terkonek dengan Tuhan apa enggak. Kalau hanya mikirkan diri sendiri aja, masih pelit, bertobatlah engkau. Halo, saya bersyukur melihat gereja ini. Saya rasa Dr. Yanto Tuhan pakai luar biasa. Dia bisa jor-joran untuk Tuhan. Tuhan perhitungkan. Kalau engkau di tempat ini bukan harus mesti sampai jual semua harta kita. Tapi minimal engkau depan mata ngeliat ada orang butuhkan. Mana roh penolongnya? Katanya dituntun Roh Kudus tapi pelitnya luar biasa. Amin. Orang pelit ketahuan dari mana? Kalau makan pesan paling banyak, paling mahal. Pas pulang masuk kamar mandi, pura-pura cuci tangan. Lama keluarnya. Pas dibayar, aduh jangan Ci. Gitu betul ya? Di sini nggak ada, di Alaska betul? Seorang roh yang dituntut oleh roh itu suka nolong. Nggak tahan. Ngeliat orang punya masalah, pengen tolong, gue pengen tolong. Apa yang bisa gue bikin sama lu? Itu Yesus kita. Halo. Makanya dikatakan Yohanes 3:30. Yesus makin besar, aku makin kecil. Ini pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau engkau tidak dikuasai oleh roh Tuhan, kita makin besar, Yesus yang makin emprit. Amin. Menolong orang gak harus dengan uang. Ada kalanya engkau dengan doa, ada kalanya dengan support. Lihat kanan kiri, muka aku Daniel sini. Bisa kelihatan gak pakai masker? Bisa. Coba lihat. Lihat yang ada muka aku Daniel. Bilang gini, jangan ku Daniel lagi ya, bilang ayo. Halo. Kadang-kadang gereja besar seperti ini kadang-kadang udah roh cuek yang ada, bukan roh Tuhan lagi. Karena apa? Karena gak mau tahu, yang penting gua. Jangan. Kalau engkau lihat ada yang mukanya agak mundur-mundur, agak turun-mundur. Waktu cuci tangan lama, cuci tangannya gak selesai. Itu pasti ada masalah. Di sana engkau bilang, kuat Ci. Kuat ya kau, pasti Tuhan tolong. Kita punya roh Tuhan yang luar biasa. Itu aja kau katakan, itu Tuhan lihat malaikat di surga bertepuk tangan buat kita loh.
Amin. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kemana? Yang kelima. Yang kelima. 1 Samuel 17 ayat 15. 1 Samuel 17 ayat 15. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengebalkan domba ayahnya di Bethlehem. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang setiap perkara kecil. Seorang yang dituntun oleh Roh Tuhan itu pasti dia gak perlu dilihat orang. Dia melakukannya bukan untuk dipuji oleh orang, dia lakukan untuk Tuhan. Maka kata Tuhan, hai hambaku yang setia, karena engkau setia melakukan perkara kecil, kuberikan engkau 10 kota, kata Tuhan. Apa perkara kecil? Kalau buat laki-laki, mungkin dunia mengatakan laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang punya pabrik 10, betul? Tahu perkara kecil yang menurut dunia mungkin gak hebat, tapi hebat di hadapan Tuhan, waktu engkau jadi family man. Dia akan hanya sibuk di luar sana cari uang. Kasih waktu buat istri anak-anakmu. Itu perkara kecil, Tuhan akan berkati engkau luar biasa. Amin. Istri itu bukan hanya minta uang, dia minta perhatian, atensi, kasih dong waktu. Nanti hari Minggu ini makan dulu walaupun di pohon beringin, makan di sana. Gak harus mesti mahal. Istri-istri apa perkara kecil yang menurut dunia gak dianggap? Ibu rumah tangga. Orang seringkali malu kalau bilang saya ibu rumah tangga Bu Indri. Kenapa rupanya? Orang yang berhasil, wanita berhasil bukan karena engkau punya pabrik loh. Waktu anak-anak berhasil itu wanita yang luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kemarin saya lihat Kick Andy. Itu semuanya anak-anak dari tukang beca. Semua anak-anaknya itu salah satu menjadi asisten dari Pas Pampres. Luar biasa. Itu ibu dan bapak yang berhasil di mata Tuhan. Jadi jangan hanya bangga dengan hartamu, dengan pabrikmu. Bagus. Tapi kalau engkau tidak punya family time, engkau tidak punya waktu dengan keluarga, engkau tidak punya waktu untuk di samping mereka waktu mereka butuhkan, nol di mata Tuhan. Seorang yang terkonek, dia akan setiap perkara kecil, bukan butuh pengakuan dunia, tapi butuh pengakuan Tuhan hari ini. Saya pernah jebol di sini, saya sibuk pelayanan, sampai saya lupa suami saya belum bertobat 17 tahun. Tapi Tuhan baik, akhirnya saya minta ampun waktu suami saya tabrakan, Tuhan ingatkan kau bukan perempuan yang baik, kenapa? Karena kaos kaki suami saya yang tabrakan itu jempolnya bolong. Tuhan bilang apa? Itu perempuan yang pelayanan di CK7. Kenapa bisa kaos kakinya bolong? Karena aku terlalu sibuk pelayanan. Waktu saya minta ampun, saya urus suami saya full. Sekarang kan boleh pelayanan bersama-sama, nanti Pak Ari ibadah ketiga ikut. Kalau dulu mana pernah Pak Ari ikut? Karena dia merasa lu jalan sendirian. Sekarang dia support. Sebelum tadi kemari doa dulu bareng-bareng. Halo? Perkara kecil, itu bukan perkara kecil menurut Tuhan. Dunia menganggap tidak berarti, itu penting di mata Tuhan. Yes. Dua lagi. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Seorang yang terkonek dengan Tuhan itu pasti ditegur hari ini mau. Kalau engkau masih bilang enak aja itu jangan diundang lagi Bu Indri. Yakin dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu orang karakternya penurut. Berkata itu aku Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Halo, bagaimana dengan kita? Waktu engkau banyak ngeles, karena yang tukang ngeles itu banyak di gereja loh. Siapa buktinya? Yudas tukang ngeles betul. Di mana dia dalam pelayanan? Dulu saya tukang ngeles kelas kakap. 0 ke 10 saya 10 nilainya tukang ngeles. Tapi waktu aku mau dituntun Roh Kudus bisa berubah tuh ngaku. Ibu-ibu, bapak-bapak, mendingan ngaku. Walaupun mungkin hasilnya jadi berantem, tapi paling gak selesai dalam Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah apa? Buka. Yang terakhir, kita buka 1 Samuel 24 ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkata ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia sebab dialah orang diurapi Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, itu sensornya tajam. Kalau kita gak dituntun Roh Kudus, bohong pun kita anggap rata. Tapi kalau orang tunduk Roh Kudus, itu hanya bohong kecil aja udah gak enak. Deg-degan loh di sini. Itu yang dipotong baju daripada Saul, itu ujungnya ini loh, punca jubah ini. Nothing. Dunia bilang, alah gitu-gitu aja lo mesti ngaku sama Tuhan, gak usah lah. Tapi hari ini kalau engkau mau terkonek dengan Tuhan, harus peka dengan dosa yang kita lakukan. Ini perkara yang mustahil. Dunia bilang anggap rata, biasa aja, nggak usah terlalu kudus-kudus banget. Tapi hari ini kalau engkau tangkap pesan Tuhan, kau akan lihat perkara yang mustahil bisa kau alami dalam hidupmu. Iblis suka ini, tidak suka. Caranya bagaimana? Dia pengen kita seperti dalam Matius dikatakan waktu Roh Tuhan tidak lagi tinggal, masuk 7 roh jahat, hidup orang itu semakin susah.
Apa caranya iblis membuat kita tidak bisa masuk dalam pada rencana Tuhan? Saya mau tanya, ini apa? Sebentar. Ups. Ini apa? Kaca spion. Kalau bawa mobil, kalau ngelihat kaca spion terus kira-kira nyampe nggak ke Bandung? Sering kali kita pakai kaca spion seperti istri Lot, betul? Selalu lihat ke belakang. Tapi kan Bu Indri, dulu saya. Tapi kan Bu Indri, dia terlalu jahat sama saya. Tapi kan Bu Indri, gimana caranya? Selalu lihat ke belakang, nggak bisa. Ini ciri khas daripada si jahat untuk membuat engkau tidak terkonek dengan Tuhan. Yesus kita nggak pernah lihat ke belakang loh. Dikatakan apa? Dosamu yang merah seperti biji menjadi putih seperti salju. Dosamu yang besar ku buang ke tubir laut. Tuhan nggak pernah pakai kaca spion. Kalau engkau pakai kaca spion di sini, bertobatlah. Saya 17 tahun pakai kaca spion loh. Makanya suami saya nggak bertobat. Itu penyebabnya. Yang kedua, mungkin engkau tidak pakai kaca spion, tapi pakai kaca ini. Apa ini? Yes. Suka besar-besarkan masalah, betul? Masalah dibesar-besarkan. Bangun pagi udah mikir utang, betul? Halo! Daripada engkau besar-besarkan masalah, besar-besarkan kesalahan orang lain, besarkan kekuatan Tuhan, besarkan kasih Tuhan, besarkan kebaikan Tuhan, besarkan kuasa Tuhan. Ini rahasianya. Dan untuk engkau bisa terkonek dengan Tuhan. Saya kayak tukang sulap. Apa ini? Ini lampu emergency. Kalau engkau menjadikan Tuhan hanya lampu emergency, pas butuh baru engkau panggil dia. Pas butuh baru engkau doa puasa. Pas butuh baru engkau ke ibadah. Engkau tidak akan terkonek dengan dia. Jadikanlah dia menjadi sahabat kita. Kekasih jiwa kita. Kesayangan kita. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkati. Mau diberkati? Mau terkonek? Susah apa gampang? Cari jawab. Susah atau gampang? Saya akan serahkan. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan salam. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Segala bayar. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati Bapak Ibu semua melalui perjamuan kudus ini, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu yuk kita introspeksi,
adakah hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan? Kita akui di hadapan Tuhan, kita mohon ampun untuk Tuhan layakkan kita menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Syukur. Ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap pelayan-Mu. Kami masuk di dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima perjamuan kudus. Yuk kita siapkan roti kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ucapan terima kasih atas pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah pengurapan dari Tuhan di tahun paradigma yang baru, hikmat yang baru, terobosan-terobosan baru Tuhan berikan. Terima. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai Tuhan.
Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Kau berkati setiap keluarga-keluarga. Mari para suami angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati setiap suami yang ada di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mari para istri angkat kedua tanganmu. Tuhan juga akan memberkati setiap istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan anak-anakmu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu menjadi takut akan Tuhan. Berkatilah setiap keluarga-keluarga. Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan nama Engkau akan selalu dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Tuhan akan bawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan, karena engkau adalah generasi penerus yang Tuhan siapkan. Bapak, engkau siapkan juga pasangan yang sepadan bagi mereka yang belum menikah. Para single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkan. Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan penghiburan dan berkat melimpah, Tuhan curahkan. Semua jemaat mari angkat kedua tangan. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, silahkan kembali duduk Bapak Saudara. Saya percaya kita semua hari diberkati oleh ibadah hari ini, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Indri Pardede. Tuhan Yesus memberkati Ibu serta dengan keluarga. Baik Bapak Saudara, tiba saatnya kami rindu menyambut adakah dari antara Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI PRJ hari ini. Apakah ada Bapak Saudara? Boleh mengangkat tangan jika ada. Apakah ada? Ada di sebelah kanan. Ada lagi? Boleh sambil mengangkat tangan? Baik, kita kasih tepuk tangan bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir. Bapak Saudara dapat men-scan QR code yang ada di depan layar Bapak Saudara, dan setelah ibadah selesai nanti Bapak Saudara dipersilahkan untuk ke meja sekretariat di depan. Baik Bapak Saudara, ada sedikit tambahan pengumuman. Yang pertama Bapak Saudara dimohon bantuannya untuk dapat mengisi angket dengan cara men-scan QR code yang ada di depan bangku Bapak Saudara. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, bagi Bapak Saudara yang rindu untuk didoakan setelah ibadah selesai nanti, kami menyediakan counter doa di depan ya Bapak Saudara. Kemudian yang ketiga, gereja menyediakan counter parkir cepat ya Bapak Saudara. Jadi untuk mengurangi kerumunan di pos parkir di bawah, Bapak Saudara dapat membayar parkir di counter di depan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan bisa diberikan melalui scan QR code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga bisa ditransfer ke bank atas nama gereja kita, dan juga disampaikan bisa melalui amplop-amplop persembahan. Jika Bapak Ibu memerlukan amplop-amplop persembahan, boleh angkat tangannya dan pengerja kita akan membantu untuk bisa memberikan amplop. Ya. Jika kita sudah siap, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Youth English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah sekolah minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Little Blessing Toddler. Shalom, saya pernah mengalami rasa sakit di kepala dan ternyata saya itu mengidap penyakit tumor otak. Kemudian saya dioperasi. 3 bulan kemudian kepala saya sakit kembali. Setelah diperiksa, ternyata ada beberapa jaringan yang terputus di bagian operasi yang kemarin dan dokter bilang harus dioperasi ulang. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa. Kemudian saya memulai mencari Tuhan. Lewat rumah doa, saya diberkati Tuhan. Lewat rumah doa, saya disembuhkan Tuhan. Lewat rumah doa, saya dipulihkan Tuhan. Saya sembuh tanpa operasi yang kedua. Saya pulih tanpa operasi yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Terima kasih tim rumah doa. Sekarang saya mengambil bagian menjadi pelayan di rumah doa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 7 September 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Pelaksanaannya hari Sabtu 10 September 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat, mari sama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saat ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan melihat bahwa bangsa kami akan dipulihkan Tuhan. Bangsa kami akan semakin kuat. Bangsa kami akan diberkati Tuhan. Dan kami akan percaya ya Tuhan, bahwa bangsa kami akan menuai banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat untuk mereka mengambil tiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberikan hikmat, pewahyuan Tuhan. Kau akan singkapkan kebenaran firman-Mu lebih lagi atas hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati pelayanannya. Engkau yang memberkati keluarga besarnya. Engkau yang memberkati kehidupannya ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan Kau memberikan kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Kau yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan yang memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7, untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan Kau memberkati kesehatannya, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Kau akan pakai mereka dengan dahsyat. Akan lahir anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang dipenuhi Roh Kudus dan tidak kompromi terhadap dosa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau tabur Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Bapa Engkau pimpin anak-anak-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam setiap hal yang mereka lakukan Tuhan Kau menyertai Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atas mereka untuk setiap keputusan-keputusan yang dibuat. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertanya manis dengan Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari siap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom saudara. Pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global,
Tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.